Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Pada video kali ini saya perkenalkan Laili Mardiani, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyumas, dengan fasilitator beliau Bapak Toib SPD MPD dan pengajar praktek Ibu Kristina Triastuti Indasari SSI MSI. Pada aksi nyata modul 1.4 ini, saya akan menyampaikan aksi nyata saya yang pertama adalah penerapan budaya positif melalui kesepakatan kelas yang saya buat di kelas 7 dan pengembasan budaya positif di SMP Negeri 1 Karangwas kepada rekan sejawat dan warga sekitar. Kesepakatan kelas. Dari kalian untuk siapa yang membuat? Kamu? Kemudian siapa yang melakukan komitmen kelas itu? Semuanya. Dan nanti jika kalian ada yang belum sesuai dengan kesepakatan kelas, maka diri kalian sendiri yang akan memberikan konsekuensi. Paham anak-anak? Ayo anak-anak kelas 7E, kesepakatan kelas yang sudah kalian tuliskan, kita simpulkan menjadi poin-poin kesepakatan yang akan kita jadikan kesepakatan 7E. Gitu ya? Mari kita lihat dari semua yang teman-teman tuliskan, nanti bisa kita jadikan poin-poin kesepakatan 7E yang bisa dilakukan mulai dari sepakat. Yang terhormat Ibu Trianis SPD MPD, yang kami hormati Ibu Laili Mardiani SPD selaku inisiator dan narasumber pada kegiatan di siang ini, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan desa dan Karangwas. Tak lupa yang saya hormati pula Ibu Laili Mardiani selaku kepala desa dari desa Karangwas. Pertama-tama, Ibu Mardiani selaku calon guru penggerak Angkatan 7. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara hari ini dimulai, perkenalkan saya perkenalkan dulu penerapan sekolah positif di SMP Negeri 1 Karangwas. Kita mulai dengan perkenalan dari Karangwas dan terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pimpinan Ketua SPD dan Departemen Kepada SPD, yang kami hormati Bu Laili selaku guru penggerak melaksanakan ibu pemateri, yang kami hormati dan selalu kami banggakan Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Karangwas. Puji syukur, alhamdulillah kita banggakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini kita bisa mengadakan kegiatan yang sangat bermanfaat ya Bapak Ibu. Insya Allah bermanfaat untuk pelayanan pendidikan di SMP Negeri 1 Karangwas untuk siswa-siswi kita. Dari hasil nanti penjelasan oleh guru penggerak. Jangan lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir.
Bapak Ibu, kegiatan hari ini adalah kegiatan yang luar biasa sekali. Ini salah satu bentuk Bapak Ibu, salah satu bentuk bahwa seorang guru penggerak itu harus bergerak, ya. Dan bergeraknya adalah harus di sekolahnya sendiri Bapak Ibu. Nah, ini berdasarkan pengamatan, ada guru penggerak yang di sekolahnya sendiri malah tidak bergerak apapun, tapi bergeraknya di luar, ya. Sehingga teman-temannya yang di dalam malah tidak tahu apa-apa tentang apa sih guru penggerak yang dilakukan apa saja, seperti itu. Nah, hari ini nanti kita akan mendapatkan pembahasan ya. Pertama-tama Bapak Ibu yang terhormat kepada Bu Juliani Dharma Setianingsih SPD MPD. Kaitannya dengan budaya positif, kita ada 7 konsep, tapi tenang, nanti kita tidak berlama-lama, ya. Yang pertama adalah paradigma perubahan paradigma belajar, kemudian selanjutnya disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Insya Allah semuanya saling berkaitan dan menunjang untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan pembelajaran paradigma baru yang sering kita dengar, transformasi pendidikan atau kurikulum merdeka, di sini kita harus mau merubah paradigma. Jadi paradigma baru itu mau tidak mau harus kita rubah, karena kalau tidak mau berubah maka kita lah yang akan ditinggal oleh perubahan itu sendiri. Maaf jika salah interpretasi. Di sini yang pertama adalah yang pembelajaran atau pendidikan sesuai dengan paradigma yang sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, di antaranya di sana seperti kemudian kalau dulu terkenalnya itu ya sekolah atau kelas yang berhasil itu yang duduk ya, pemberian tugas anaknya tidak neko itu sekarang berubah, jadi ada merdeka belajar. Jadi anak itu ada punya gaya belajar masing-masing yang perlu diakomodasi. Kemudian nanti yang lama dulu tadi masih dengan sistem KKN. Jadi kalau anak melewati KKN baru dikatakan berhasil. Belum lagi guru menganggap anak itu subjektivitas. Nah, itu paradigmanya dirubah Bapak Ibu sekarang. Anak itu kita menuntun. Jadi kalau yang dulu kita belasan, katanya anak itu seperti kertas kosong yang oleh guru itu karena kita sumber belajarnya kita bisa mengolah anak menjadi apapun, dan yang menjadi idaman orang-orang berbeda-beda ya. Nah, itu kita sekarang berbeda. Anak itu adalah membawa bakat minat masing-masing, dan tugas kita adalah membentuk sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu apa Bapak Ibu? Bermain, ya kan? Jadi kita berusaha untuk merubah paradigma kelas yang harusnya tadi di dalam boleh di luar, ya kan? Metode yang tadinya monoton mungkin banyak dengan ceramah dan sebagainya, metode bisa bervariatif. Kemudian medianya juga apapun bisa menjadi media, sambil belajar sambil bermain, sehingga nanti anak akan berkembang sesuai dengan minat bakatnya. Yang mungkin minatnya ternyata anak dengan matematika ketika bercerita lebih paham, anak dengan sistem bermain game lebih paham, itu terakomodasi semua. Kemudian juga anak berkembang sesuai atau istilahnya perkembangan zamannya. Jadi kita tetap mengenalkan zaman sekarang jelas zaman digital Bapak Ibu, sehingga mau tidak mau kita sebagai Bapak Ibu juga
harus belajar termasuk saya tapi kita berusaha minimal ya mandang ngerti ya. Nah itu jadi kita salah kalau tidak mengenalkan dunia digital pada anak, jadi kolaborasi. Tapi tidak salah juga kita mengenalkan permainan tradisional ya. Nah itu yang menjadikan motorik anak. Walaupun anak nggak nyangka pun kita berikan sih penting materinya rampung. Kalau sekarang enggak Bapak Ibu, pokoknya di kurikulum mereka Bapak Ibu harus mengenal yang pertama jelas asesmen ya. Mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah mengalami, tapi dengan adanya kurikulum merdeka ini yang baru dipakai. Mungkin Ibu sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan. Jadi nanti sebelum pelajaran Bapak Ibu harus melihat kemampuan dasar putra putri Bapak Ibu, terutama pelajaran-pelajaran yang mungkin anak-anak agak sulit ya. Untuk bisa mempelajari aljabar berarti minimal anak harus mampu berhitung, sudah bisa berhitung gitu misalnya. Nah ketika ada anak yang belum bisa itu, kita harus ada yang namanya pendampingan. Jadi tidak semua anak dianggap sama. Kalaupun ada yang lebih dan nanti hasil bukan pada KKN dikirim ya, tapi sesuai perkembangan masing-masing. Ada yang melejit sekali, ada yang biasa, dan ada yang hanya satu langkah saja dari bocah kota ini stop mesti salah. Nah ini juga ini kalau maaf sekali bukan video ini hanya saya ingin berbagi kalau ada yang terlepas mohon diingatkan. Selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, kita harus berpusat anak kita itu unik dan berbeda-beda, ya. Nah disitulah nanti kita akomodasi semuanya. Yang gaya belajarnya misalnya visual ya kita berikan dengan model ada gambarnya. Yang metodenya audio ya kita jelaskan. Yang metodenya kinestetik harus dengan praktek sehingga semuanya diakomodasi dan itu berdiferensiasinya adalah prosesnya, konten dan produk. Sehingga mungkin ada yang bahasa Inggris anak pinter berbicaranya, tetapi menulisnya nggak bisa. Kita apresiasi mungkin dengan tes lesannya. Anak tidak bisa menulisnya, mengucapkannya, tapi dia bisa menulisnya atau dengan yang lain. Bisa silakan diakomodasi lewat pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sana melihat kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah pembelajaran berpusat pada murid. Monggo Bapak Ibu, di sini semuanya adalah kita dalam pelayanan kepada murid. Bahkan sekolah tidak ada jika tidak ada muridnya. Maka di sini untuk kebutuhan murid, kemampuan murid dan apapun selalu berpusat pada anaknya atau murid di sini. Kemudian yang terjelas adalah semua tujuan pendidikan sekarang muaranya pada profil pelajar Pancasila. Maka Bapak Ibu, insya Allah yang pertama jelas beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iman dan takwa serta akhlak tidak bisa kita tinggalkan, itu adalah nomor satu. Yang selanjutnya berkecintaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Semuanya diasah, semuanya bermuara ke sana, dan dalam bentuk apapun kegiatan kita selalu mengandung nilai-nilai tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati di sini. Disiplin positif di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak memiliki disiplin diri. Itu sudah jelas ya, karena disiplin adalah kunci kesuksesan. Agar mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, kebajikan universal, kejujuran, integritas, yang semuanya itu dimanapun kata-kata sama ya. Nah, itu yang jadi patokan. Jadi tidak berdasarkan agama, sara dan sebagainya, tapi kita kebajikan universal. Dan di sana diarahkannya dari disiplin positif ini adalah motivasi implisik bukan eksplisit. Yang selama ini mungkin bisa di sekolah tertulis kemudian disiplin, tetapi dengan
dasar manusia yang harus dipenuhi. Bapak Ibu, seumpama kebutuhan itu tidak ada dalam diri kita atau tidak dipenuhi, apa nih yang terjadi dalam diri kita? Nanti ada sesuatu yang berbeda. Begitu juga dengan kita. Coba satu persatu nih. Yang paling mendasar kebutuhan hidup kita adalah bertahan hidup. Di sana jelas makan, sayang, tangan ya. Dan kenapa kok kadang ada anak yang kalau diajar untuk kemudian loyo dan sebagainya, kita jangan langsung marah nih. Setiap pelajaran saya kamu tidur dan sebagainya. Nah, kita biasakan untuk mencari tahu, mohon maaf itu kita cari tahu penyebab anak tersebut selalu tidak konsen, selalu tidak bersemangat, ternyata untuk makan saja diri ya tidak seperti kita 3 kali sehari. Bagaimana coba Bapak Ibu mau konsen, bagaimana mau belajar dengan sungguh-sungguh kalau perutnya ya keroncongan. Jadi di sini mungkin kita bisa anak kita mungkin bantu, bukan berarti kita memberi terus, bukan ya, tetapi nanti kita ada solusi bagaimana anak tersebut dikomunikasikan dengan orang tua. Oh ternyata setiap hari tidak sarapan karena orang tuanya belum masak ya, ada itu dulu. Nah, kita pun sama lah ya Bapak Ibu. Aduh, sore, besok, ini orang juga. Nah, nanti kita kondisikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Nah di sini, Bapak Ibu, anak-anak itu kadang ada yang niteni seperti ini loh, pas pelajaran. Bapak Ibu, guru saya dari diajar awal sampai akhir nggak pernah ditanya sama sekali sama bu guru ini. Padahal pengen banget katanya sudah dari modern dan ini pengen tetap udah dikunci orang bertakwan ini. Jadi kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi sehingga pelajaran tersebut akhirnya ada jadi monggo Bapak Ibu, mungkin ketika anak caper kepada Bapak Ibu ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Oh, minta perhatian saya ini. Jadi kasih perhatiannya kebanyakan berarti dia tidak penguasaannya seperti jagoan dan sebagainya. Jadi anak bersikap selalu ada penyebabnya. Di situ ada kebebasan. Jadi mungkin begini, anak duduk tidak boleh ngomong, tidak boleh apa, dia butuh kebebasan. Jadi mungkin monggo itu bisa dikomunikasikan. Bukan berarti bebas Bu, nanti kalau kebutuhan dasar ini dipenuhi sekolah kayak bukan. Tetapi itu adalah mungkin ketika contohnya anak kok bandung-bandungan kertas ramai banget. Mereka sedang memenuhi kebutuhan kesenangan ya. Tetapi nanti perlu kita luruskan pada tempatnya dan meluapkan kesenangannya tidak dengan merusak fasilitas sekolah, tidak dengan merugikan orang lain. Bisa disalurkan dengan apa? Nanti bisa kita alternatifkan. Yang selanjutnya tidak nyamanan dan hubungan. Jadi bukan berarti mereka itu sudah dengan sendirinya ya. Nah, jadi ada juga anak yang dengan tertentu ya, materi tertentu dia manut banget, tapi di yang satu sisi dia semaunya sendiri tadi menghindari ketidaknyamanan dan hubungan sejauh mana. Dan yang selanjutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga anak yang berlaku sesuai karena ini dipuji, mendapat imbalan dan pengakuan. Tetapi yang paling baik yang kita tuju nanti adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi di situ semua yang kita lakukan adalah nantinya untuk diri sendiri, ya kan, untuk kebaikan sendiri, dan itu harus bersifat kesadaran atau sukarela. Jadi bukan eksplisit lagi ya, jadi sudah sesuai, sudah kaku, sudah baik, tapi masih bersifat eksplisit. Dan di sini yang digunakan adalah implisit, jadi sudah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah di sini Bapak Ibu yang kami hormati,
bisa membedakan. Jadi contohnya kalau ada yang terlambat kemudian disuruh lari lapangan sebelum masuk kelas, itu hukuman atau konsekuensi dari itu? Hukuman. Tapi kalau ada anak yang menumpahkan air di lantai kemudian dia membersihkan, ya, nah, kemudian merapikan kembali, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Anak tidak mengerjakan PR, kemudian oleh bapak di sana dengan hukuman sangat berbeda. Yang paling melekat di anak ketika hukuman adalah satu ini Bapak Ibu, menyakitkan, dan ini akan diingat seumur hidup dan menimbulkan tidak nyaman, dan di sana ada pemaksaan, dan ini juga harus saya rubah mindset saya nih. Saya selalu ke anak memang dipaksa baik ini, ternyata segala sesuatu kalau dipaksa itu tidak akan bertahan lama. Dan yang selanjutnya adalah murid menyembunyikan kesalahan, sehingga ketika dia ya selalu dihukum, maka dia akan pandai berbohong atau menyembunyikan kesalahan. Padahal kunci perubahan pertama adalah dia paham dengan kesalahannya atau jujur dengan diri sendiri. Dan ketika setelah dihukum, murid bukannya langsung mau berubah, biasanya dia malah relatif menjadi rendah diri atau minder. Nah, di sini mohon maaf Bapak Ibu, penghargaan ya. Nah, penghargaan juga ada sedikit yang saya bayangkan juga dari kemarin ketika narasumber menyatakan ini banyak pro kontra ya. Karena selama ini kita kan tahunya penghargaan itu akan menjadikan bagus ya. Tetapi penghargaannya seperti tadi Ibu Lili sampaikan, misalnya menghargai diri sendiri dan setelah dapat sertifikat saya juga malu besok mau memperbaiki, itu yang positif. Tapi kalau yang penghargaan malah menjadikan yang pertama tidak efektif seperti ini. Si A sebenarnya kemampuan yang lain bisa lebih ya, tetapi kebetulan kok yang dinilai hanya nilai saja. Nah, di situ yang males yang lain tidak efektif. Kenapa? Hari anak itu, karena untuk pencapaian anak kan berbeda-beda nih. Ada anak yang melejit di satu sisi, sehingga penghargaan yang paling baik adalah semua diberi penghargaan. Si A dengan yang rajin, si B yang paling disiplin, si C yang paling teliti. Jadi semua diberi penghargaan, tidak hanya pada satu titik saja. Yang diberi penghargaan adalah dalam dapat nilai bagus saja. Akhirnya nanti tidak efektif untuk yang lain lah, paling ya si A, saya tidak dapat. Dan ada merusak hubungan. Dia pandai di kita, tapi nggak bisa di bahasa Inggris misalnya. Akhirnya dia akan aku lah bahasa Inggris yang miliknya dia, bukan miliknya. Jadi ada perasaan ketika itu juga ke temannya, padahal dia punya potensi yang lain. Kemudian mendukung dengan sistem ranking. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini kadang tidak hanya peran mana hukuman, konsekuensi atau restitusi ya. Ini hanya contoh saja. Dulu ketika anak tidak mengerjakan PR masih yang mana, kalau menghukum berdiri di kelas berarti Bapak Ibu masih memberikannya hukuman. Dan apalagi disertai marah dan murid takut, bukannya mengerjakan malah menghindari tidak ikut pelajaran. Kalau konsekuensi beda. Jadi di sini ada konsekuensinya bahwa kamu tetap harus mengerjakan, tetapi tadi dengan tidak menurunkan harga diri anak ya. Nah, di sini beda loh antara marah dengan tegas. Jadi anak juga paham kalau intinya tegas itu insya Allah tidak mempermalukan Bapak Ibu dan tidak menurunkan harga diri anak, dan anak akan menerima dengan lapang dada. Yang selanjutnya adalah lebih baik lagi adalah restitusi. Jadi guru menanyakan keyakinan kelas, dalam arti keyakinan kebaikan universal anak pasti sama ya, bahwa anak harus mengerjakan tugas dengan disiplin, tertib dan sebagainya. Nah, di sini ketika anak tidak melakukan itu, maka anak melanggar keyakinannya sendiri ya. Nah, di sini perlu diluruskan. Apa yang keyakinan yang kamu langgar? Kamu sebagai pelajar berarti dia tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini nanti ketika itu fokus pada solusi, dan anak, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Mungkin tidak bisa. Jadi bukan tidak mau, dia sudah nanti berjanji tetap tidak bisa.
dari keluar kita kasih solusinya. Dan di sini guru terbuka dalam arti setiap mengalami anak apapun itu, jangan lupa seseorang melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Tanyalah kabulnya. Ketika anak terlambat, tidak semuanya sama. Banyak mungkin dia mau mengejar bagaimanapun yang dia jalan kaki, ya. Berarti memang dia keterlambatannya tidak bisa ditolerir. Tapi ada yang memang rumahnya belakang kok terlambatnya akan berbeda. Sehingga ketika kita sudah mengatasi dan itu ternyata sesuai dengan alasan dan latar belakangnya, insya Allah kita tidak akan menyesal bahwa itu. Karena saya pernah dulu ya, ketika saya home visit, masya Allah, ibunya itu katanya itu mau untuk uang saku saja setiap hari, tidak ada. Jadi anak memang sering tidak masuk karena tidak punya uang saku. Nah di sini mungkin dengan semakin tidak punya uang di sekolah juga ya bukannya dibantu malah. Sebagai guru selama ini kita selalu di posisi kontrol yang 5 ini. Nah di sini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, kira-kira kita pernah mengalami yang mana? Apa pernah semuanya? Ya, kita cek coba. Ini hanya contoh kecil. Ya maaf, dari sebentar lagi berarti. Sudah ini saya sekali. Jadi ini misalnya ada yang terlambat. Nah, ketika terlambat, ada yang langsung di halaman langsung. Kamu sudah terlambat 5 menit, silakan kamu membersihkan halaman. Berarti Bapak Ibu sedang di posisi penghukum. Tapi ketika menemui anak terlambat kok Ibu selalu melihat kamu terlambat. Ya kan ini sudah jam 7.30, sudah 2 kali. Anak itu pakai dia merasa bersalah. Atau sebagai, nah ayo jangan terlambat, bikin orang tua bangga. Tapi kita juga ya, ayolah jangan ramai terus, nanti Ibu mengajarnya terganggu. Berarti Bapak Ibu guru sudah memposisikan sebagai pengaman. Kemudian ada sebagai pemantau dan yang pokok mohon maaf Bapak Ibu di sini yang terbaik adalah manajer. Jadi apapun yang anak-anak lakukan kita harus tahu dulu kesalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya. Itu belum ya. Ini keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas ini? Kalau keyakinan kelas itu bersifat universal, melibatkan anak dalam pembuatannya dan nanti anak juga mencari solusinya. Nah, kita cepat saja ya. Nah ini contohnya, ketika kita mau membuat kelas yang nanti Bapak RTL nih, Bapak Ibu RTL itu akan membuat keyakinan kelas semuanya. Yang tidak punya kelas atau bukan wali kelas, berarti keyakinan belajar. Jadi ketika setiap kita mau mengajar, kita juga punya keyakinan atau komitmen bersama. Contohnya disesuaikan dengan kelas masing-masing. Kelas ini ada senangnya orang garap PR, berarti lebih ditekankannya di disiplinnya kan ya. Anak ini pada senangnya apa? Terlambat, berarti perlu ada keterlambatan. Jadi kita mengarahkannya ke sana. Ya, jadi di sana dipaparkan dulu kelas impian yang ideal, yang kelas yang nyaman, yang kelas yang bisa menunjang keberhasilan kalian itu yang seperti apa. Jadi mulai dipaparkan, kemudian dengan virus, menularkan virus dalam arti saling mengingatkan. Kemudian di sana berdiskusi tentang kelas impian dan ternyata sudah dibuktikan anak-anak itu memimpikan kelas yang semuanya itu kebajikan menurut saya bersih, nyaman. Tapi kalau ada anak yang tidak menginginkan itu, berarti dia sebagai pusat permasalahan. Contohnya tidak ingin aman, berarti dia pusat tidak amannya. Jadi semua Allah kebajikan ini caranya adalah bagus kelas impiannya. Kemudian anak menuliskan satu saja tentang pendapat tentang kelas impiannya. Nah,
Di sana kemudian anak-anak itu ya, dikumpulkan lalu dikelompokkan Bapak Ibu. Jadi mungkin yang sama-sama bersih, sama-sama tentang tiket, sama apapun itu dikelompokkan. Yang tentang disiplin itu baik mungkin iurannya dan sebagainya kita kumpulkan, kelompokkan, kemudian kita rumuskan dengan bahasa universal Bapak Ibu. Jadi bahasa yang positif, dan itu kalau universal itu berarti semuanya bisa mengenang ya. Kalau sudah kita spesifikkan nanti tidak mengenal semua. Contohnya misalnya saling menghargai. Bapak Ibu guru termasuk siswanya, berarti menghargai di sini kan kaitannya dengan pendapat, dengan apapun ya. Nah, di sini setelah itu disepakati misalnya menjadi dari banyak tadi menjadi berapa poin, dituliskan dan anak-anak dimusyawarahkan untuk cara pelaksanaannya. Misalnya ayo anak-anak, di situ kita sepakati rambut rapi misalnya. Kalau rambut rapi tidak rapi, tidak merapikan sendiri dibantu oleh bapak ibu guru, misalnya ada skala seperti itu. Otomatis ketika anak tidak rapi dibantu tidak marah, dan ada anak yang mengingatkan Bu dia kalau tidak rapi sendiri merasa risih ya. Jadi nanti ada saling mengingatkan, dan anak dengan sudah konseling gimana kalau penggunaan HP, kalau ada pas berkelan bawa yuk ketika pelajaran tidak boleh bawa HP, dan kalau bawa HP berarti apa ya, nanti kita sepakati. Sehingga ketika anak sudah sepakat ini yang dipilih benar ya, ini kelas bersih, caranya seperti apa, tanda tangan, dan kita melakukan menjadi ini yang sudah dalam bentuk yang 7 namanya contoh ini dulu Lela, tapi monggo jangan bikin lagi. Kemudian di sana untuk keyakinan kelas itu ada sedikit saja agar mudah diingat, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian disesuaikan betul-betul tidak seperti terjadi masalah. Dan di sana yang sering kita terapkan, jangan kita mencari siapa yang paling benar, siapa yang paling salah, fokus mencari solusi untuk bersama, kebaikan bersama. Nah, di sini Bapak Ibu ini insya supaya terakhir nih ya, nanti kita sudah terima kasih ya. Nah, ini restitusinya hanya ada 3 Bapak Ibu, monggo. Jadi ketika kita menemui kesalahan anak, yang selalu kita harus lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu di situ anak ketika melakukan sesuatu ditekankan bahwa semua orang bisa melakukan hal tersebut, ya kan? Tetapi itu harus ada alasannya, dan di mana letak kesalahan identitasnya itu sudah betul apa belum. Jadi kita nanti evaluasinya di sana. Jangan-jangan anak melakukan itu merasanya sudah betul ya, sudah ini yang, tetapi ternyata belum pas dengan yang ada. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi di sini ketika kesalahan itu sudah ketemu alasannya, tetap kita validasi bahwa itu adalah salah dan harus mencari solusi. Kalau sudah anak mencari solusi, keyakinan seperti apa yang akan kamu lakukan di sini, itu kita beri motivasi. Ya, jadi keyakinan itu kita pertebal. 3 langkah ini yang kita lakukan, berarti 1, fokus pada solusi, kemudian perilaku itu pasti ada alasannya, dan kita selalu menekankan bahwa tindakan salahnya itu nanti arahan untuk yang lebih benar itu bukan di sini. Nah Bapak Ibu, dan pengalaman disiplin positif di sini harus berkolaborasi seluruh warga sekolah. Jadi guru mengasah terus kepribadian profesional dan sosial untuk jadi di dalam kurikulum Merdeka ada asesmen, ada refleksi. Ini Bapak Ibu ini selalu berarti ada refleksi, dan kemudian diferensiasi itu semuanya nanti hal yang tidak asing bagi Bapak Ibu. Dan satu lagi, kesepakatan kelas akan menjadi milik mandiri dan
guru yang mengajar adalah guru yang tidak berhenti mengajar. Mohon maaf yang setulus-tulusnya jika sudah mengurangi waktu Bapak Ibu untuk kondur. Saya mohon terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga nanti setelah ini Bapak Ibu mencoba